Halo teman-teman, ketemu lagi di Village Farm ID. Kali ini kita akan membahas eh, asam humat atau humic acid ya. Mulai dari manfaatnya, pengertiannya, dosisnya, manfaat untuk tanaman, terutama kita akan bahas untuk tanaman. Walaupun manfaat dari asam humat ini selain untuk tanaman, perkebunan atau pertanian, bisa juga untuk tambak, perikanan, dan peternakan ya. Tapi kali ini kita akan sedikit membahas tentang asam humat ini untuk pertanian maksud saya. Di sini kita sudah ada asam humat. Ini 1 kilo, ini bisa didapatkan di toko online. Nanti link pembelian saya taruh di deskripsi atau cek di deskripsi kita ya. Ini kita akan coba buka. Kita tempatkan di sini ya. Oke, kita akan tes asam humat yang murni ya. Murni itu dia bisa larut. Ini kita udah siapin air putih biasa. Nah, kita akan campurkan asam humat ini. Takarannya sedikit saja seperti ini. Kita masukkan. Nah, kita lihat reaksinya di air. Nah, asam humat yang murni dia akan larut seperti itu, tidak menggumpal di bagian atas ya. Jadi saat kita campur dengan air atau kita akan aplikasikan ke tanaman kita, itu kita nggak ragu lagi. Jadi jangan salah beli juga untuk asam humat ini. Nah, manfaat asam humat ini apa gitu. Jadi kita akan bahas dulu pengertiannya ya. Asam humat ini adalah zat organik yang memiliki struktur molekul kompleks dengan berat molekul tingginya itu makromolekul atau polimer organik ya, dimana ini mengandung gugus aktif di dalam asam humat tersebut. Itu terbentuk melalui proses fisika, kimia, dan juga biologi. Dan ini juga berasal dari bahan-bahan tumbuhan, hewan, melalui proses humifikasi. Oke. Oleh karenanya strukturnya sendiri terbuat dari campuran senyawa organik alifatik dan aromatik ya. Di antaranya ditunjukkan dengan adanya gugus aktif asam karbosilat dan quinoid. Maka asam humat memiliki kemampuan untuk menstimulasi dan mengaktifkan proses biologi dan fisiologi pada organisme hidup di dalam tanah gitu teman-teman. Sehingga hal ini menyebabkan asam humat bersifat lebih sebagai soil conditioner atau pembenah tanah. Manfaat asam humat sendiri itu ada banyak ya teman-teman ya. Terutama kita juga sudah aplikasikan di kebun kita, kebun durian kita, di mana kebun itu banyak juga terdapat berbagai macam tanaman buah. Ada kebun durian, maksudnya tanaman durian berbagai varietas, dari mulai bawor, musangking, super tembaga,
ada duri hitam atau oci. Lalu di sana juga kita tanamin pohon pisang Cavendish, pisang goroho, ada talas Bogor, talas Jepang, kelengkeng merah, ada jambu harum manis, ada alpukat Niki, alpukat aligator, ada nanas, ada nangka madu, ada kelapa hibrida, ada jeruk dekopon, dan sebagainya teman-teman. Jadi kita udah aplikasikan ini ke perkebunan kita atau pertanian kita gitu. Untuk caranya gimana, cara aplikasinya, terus hasilnya juga seperti apa dari pemberian asam humat ini, cek di video kita ya teman-teman di Village Farm ID di YouTube. Itu udah kita infokan dari cara pemberian sampai hasilnya setelah pemberian asam humat. Ini juga bisa menaikkan pH tanah ya teman-teman. Nah, asam humat sendiri untuk pertanian itu manfaatnya untuk menetralkan dan menaikkan pH tanah yang terlalu asam ya, di bawah 6. Jadi kalau pH-nya hanya 1, 2, 3, 4, 5 belum sampai 6,5 atau 7, itu kita bisa naikkan pH-nya dengan asam humat atau humic acid ini gitu. Nah, untuk kenapa tanah harus netral itu juga sudah saya bahas, tapi ya sedikit saya ulangin. Jadi kalau pH tanah itu tidak netral, tanaman kita itu sulit untuk menyerap unsur hara yang ada di dalam tanah. Jadi saat kita berikan pupuk apapun, NPK 16 16 16, kita berikan boron, kita berikan pupuk organik, kandang, POC atau apapun, itu tidak dapat terserap dengan baik ya teman-teman. Jadi syarat utama tanaman untuk bisa menyerap nutrisi atau unsur hara yang ada di dalam tanah baik makro dan mikro, itu pH-nya netral dulu gitu. Jadi pastikan pH sudah netral. Nah, dengan asam humat ini bisa kita menetralkan tanah yang terlalu asam. Jadi pupuk atau apapun yang kita berikan dapat diserap dengan maksimal oleh si tanaman. Jadi pertumbuhannya juga subur gitu. Jangan sampai kita udah buang-buang biaya banyak, kita berikan pupuk yang mahal, perawatan rutin, tapi dia tidak dapat diserap oleh tanaman, jadi sedikit mubazir ya teman-teman. Gitu. Lalu manfaat lain itu adalah memperbaiki struktur tanah ya, dan meningkatkan unsur hara. Nah, unsur hara itu juga bisa ditingkatkan melalui pemberian asam humat ini gitu. Lalu dia juga bisa meningkatkan imunitas tanaman, di mana tanaman itu tidak mudah ya, tidak mudah diserang oleh hama, tidak mudah sakit, tidak gampang layu dan menguning dan sebagainya. Seperti tanaman durian yang kita tahu ya, tanaman durian itu sedikit manja, jadi peratannya restra, dia gampang terserang penyakit, hama, perubahan cuaca yang ekstrim dan sebagainya. Jadi dengan pemberian humic acid atau asam humat ini, imunitas dari tanaman kita lebih terjaga gitu. Lalu dengan asam humat ini juga bisa menghemat ya penggunaan pupuk kimia sampai 50%. Dan juga kalau pernah tahu dari growernya dari kebun durian Rancamaya, kebun durian Musangking, Pak Win, saat dia tanam pohon durian baru, dia hanya memberikan asam humat, itu bisa mengganti 30 gram asam humat bisa menggantikan 20 kilo pupuk kandang gitu. Jadi dengan ini kita bisa menghemat banyak pupuk ya. Ini juga bisa meningkatkan hasil panen ya teman-teman. Jadi bobot buah dan sebagainya saya akan bahas sedikit di sini. Dia ini juga sekali lagi ya, pengaruhnya itu tuh langsung mampu memperbaiki proses
metabolisme di dalam tanaman, seperti meningkatkan proses laju fotosintesis tanaman. Beberapa penelitian tuh juga menunjukkan pemberian asam humat melalui daun atau disemprot ya, disemprot atau foliar application yang kita berikan langsung ke daun, terutama di bagian bawah daun ya, dimana daun bawah itu yang menyerap makanan itu sebenarnya di bawah daun, bukan di atas daun, melalui stomata yang terbuka itu kita semprot atau foliar application, atau mulut daun. Stomata itu mulut daun atau mulutnya si tumbuhan, kita semprot. Ini mampu untuk meningkatkan gitu pertumbuhan dan penyerapan unsur hara gitu, serta produksi pada berbagai tanaman ya, seperti saya sampaikan tadi ya. Tanaman di kebun saya semuanya, bisa juga untuk bayam, tanaman kacang-kacangan, tembakau, kelengkeng, pisang, sawit, jeruk dan sebagainya, dan tanaman buah-buah lain lah ya gitu. Dia juga dapat meningkatkan tingginya tanaman, jadi pertumbuhan itu lebih cepat, jumlah cabang dan daun per tanaman itu lebih banyak gitu. Kalau kita tanam kacang-kacangan, jumlah polong itu lebih banyak, jumlah buah lebih besar gitu. Lalu jumlah atau bobot buah lebih baik gitu, dan serapan akan unsur N itu nitrogen ya, maksud saya N itu nitrogen, lebih baik juga gitu. Jadi manfaat dari asam humatnya luar biasa ya teman-teman. Oh ya, selain unsur N saya sampaikan tadi, unsur K adalah salah satu unsur hara esensial ya, yang berperan dalam penyusunan komponen tanaman seperti protoplasma, lemak, selulosa gitu. Tetapi peranan utama dalam pengaturan mekanisme fotosintesis, translokasi karbohidrat, sintesa protein itu dengan melakukan pemberian pupuk K itu juga mampu meningkatkan jumlah tanaman daun, dan lalu bisa meningkatkan bobot buah per tanaman itu tadi gitu. Oke, lanjut ke manfaat asam humat lain itu, dia memiliki kapasitas tukar cation yang tinggi ya. Peningkatan tersebut menambah kemampuan tanah untuk menahan unsur-unsur hara gitu. Asam humat juga membentuk kompleks dengan unsur hara mikro, sehingga melindungi unsur hara tersebut dari pencucian atau jatuhnya air hujan yang membawa atau mengalirkan unsur hara yang ada dalam tanah atau sekitar tanaman itu terbuang sia-sia gitu. Jadi dapat mengikat unsur hara yang ada di sekitar tanaman atau di bawah tajuk ya, di bawah batang gitu. Lalu dia juga bisa, asam humat itu juga mampu memiliki kemampuan penyerapan air sekitar 80-90% dengan catatan asam humatnya murni ya, seperti yang kita lihat ini. Dia penyerapan air sekitar 80-90% itu sehingga mengurangi resiko erosi pada tanah dan meningkatkan kemampuan tanah untuk menahan air gitu. Lalu dia juga mampu mengikat dan mengendapkan polutan seperti logam berat di dalam tanah, sehingga mengurangi kadar racun yang ada di dalam tanah, sehingga aman untuk lingkungan gitu. Asam humat juga mampu meningkatkan nutrien melalui konversi hara menjadi bentuk ketersediaan. Jadi hara-hara yang nutrien itu dia konversi menjadi hara, lalu bisa disediakan oleh asam humat ini, mengikat lalu bisa diserap langsung oleh tanaman seperti itu. Dia juga mampu meningkatkan permeabilitas membran tanaman. Dia juga mengikat dan mengatur pelepasan hara sesuai dengan kebutuhan tanaman, sehingga meningkatkan efisiensi pemupukan. Seperti itu. Dia juga mampu memperbaiki struktur tanah fisik maupun kimia, sehingga terbentuk tanah yang lebih gembur
berstruktur remah dan lebih ringan, dan akar-akar yang ada di bawah itu lebih mudah menembus tanah sehingga tidak berat atau stres ya. Jadi dengan kata lain, saat akar itu ingin menembus tanah yang berat, otomatis dia akan mengeluarkan energi yang lebih besar juga. Jadi tanaman akan lebih lambat untuk bertumbuh besar karena dia adanya gangguan dari tanah yang keras tadi. Jadi dengan asam humat kita bisa mengemburkan tanah tersebut. Lalu kalau kembali ke asam ya, masalah tanah, keasaman tanah itu juga bisa dikurangi oleh asam humat ini, terutama tanah yang banyak mengandung aluminium, karena asam humat ini mengikat aluminium sebagai senyawa kompleks yang sulit larut dalam air sehingga tidak dapat terhidrolisis seperti itu. Dia juga menstimulasi aktivitas mikrobiologi tanah sehingga meningkatkan pertumbuhan akar tanaman dan meningkatkan aerasi tanah akibat dari bertambahnya pori tanah dari pembentukan agregat. Selanjutnya, humic acid juga bermanfaat atau berpengaruh menciptakan situasi tanah yang kondusif untuk menstimulasi perkembangan mikroorganisme tanah yang berfungsi dalam proses dekomposisi yang menghasilkan humus atau humifikasi ya. Dan yang terakhir, aktivitas mikroorganisme di atas tanah yang akan menghasilkan hormon-hormon pertumbuhan seperti auksin, sitokinin, dan giberellin. Luar biasa manfaat dari asam humat ini. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman, saya hanya sharing aja apa yang saya tahu, saya baca, saya terapkan di kebun saya. Untuk bahkan saya juga di halaman depan rumah itu saya tanam sawi, kangkung, bayam, pakcoy, lalu saya ada tanam berbagai macam sayur-sayuran ya. Di depan rumah itu juga saya aplikasikan asam humat ini dan itu hasilnya juga bagus. Nanti saya upload juga seperti apa sih pertumbuhan tanaman sayur yang ada di halaman rumah atau di pekarangan rumah, yang di kebun gitu. Durian yang paling manja aja bisa kita treatment dengan asam humat ini, apalagi tanaman buah lainnya harusnya lebih mudah ya teman-teman. Karena kalau kita berhasil mengendalikan durian, menumbuhkan, menyehatkan, menyuburkan, harusnya untuk merawat atau mengurus tanaman lain itu lebih mudah ya menurut saya teman-teman. Oke, ini bisa pembelian asam humat ini bisa dicek di link deskripsi ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton teman-teman. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui, mengajari atau apapun. Saya hanya berbagi pengalaman dari apa yang saya tahu dan apa yang sudah saya terapkan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, penyampaian yang kurang baik, dan apapun saya juga masih dalam tahap belajar, masih dalam tahap mencari tahu apapun itu untuk tanaman dan perkebunan saya. Sekali lagi terima kasih telah menonton. Sampai jumpa teman-teman.